Ini sedang apa lagi nih Refli Harun? Dia masih memprovokasi masyarakat. Dia masih teriak-teriak bahwa pihaknya lah yang sesungguhnya menang. Dia kutuk hakim-hakim MK yang tidak mengabulkan permohonannya. Sontoloyo, Hakim Sontoloyo, KBER. Masyarakat yang di bawahnya teriak-teriak, munafik, kurang ajar Hakim MK. Astagfirullahaladzim. Coba kita dengarkan dulu nih statement si Refli Harun nih. Astagfirullah, astagfirullah. Pasti teman-teman sudah mendengar hasilnya, tetapi terus terang saya tidak kecewa, walaupun sayang sesungguhnya. Kenapa sayang? Dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi, 3 orang berpihak pada kita. Jadi posisinya memang 35. Orang 3 itu adalah 3 hakim senior dengan gelar profesor. 1 Profesor Saldi Isra, Amir, itu wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua dari Universitas Andalas Padang. Yang kedua adalah Profesor Eni Nurbaningsih. Allah Akbar. Dari Fakultas Hukum UGM. Ya, tempat satu alma mater, tapi yang satu tidak diakui alma maternya. Karena ijazahnya masih dipertanyakan soalnya. Nah, yang ketiga adalah Profesor Arif Hidayat. Ini dosen yang paling senior, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK-nya gimana? Sebentar dulu. Seandainya 1 hakim senior lagi itu berpihak pada kita, permohonan kita kabul harusnya, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Tadinya kita berharap bahwa Soehartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat itu 3 yang tidak tergoyahkan. Kenapa begitu? Karena mereka ini hakim yang menolak mengabulkan putusan Gibran. Ya, jadi dalam prediksi saya kita hanya butuh 1 hakim konstitusi lagi. Dan ternyata ada Eni Nurbaningsih yang tadi saya perkirakan takut dia dengan istana, karena kebetulan yang memilihnya adalah istana. Tapi rupanya mungkin karena semangat Hari Kartini, perempuan berani. Jadi satu-satunya perempuan di sana dari 8 hakim konstitusi yang menyidangkan kita mau mengabulkan permohonan kita. Hidup Eni Nurbaningsih. Sayangnya memang hakim-hakim kemarin sore yang baru diangkat nggak tahu kenapa. Mungkin karena diintervensi, mungkin tidak paham bagaimana sengketa pilpres yang substantif. Yang jelas mereka menjadi bagian yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Minta minum dong sedikit. So. Maklum sudah 6 jam soalnya. Waktu tidak ngomong. Tapi hal yang menggembirakan kawan-kawan semua adalah kita tidak kalah dalam perdebatan dengan 02. Tidak, kita tidak kalah dengan perdebatan 02. Karena bahkan kita memenangkan pertarungan itu. Kenapa saya katakan kita memenangkan pertarungan itu? Semua dalil dari 02 itu ditolak oleh hakim.
semua dalil. Sebagai contoh misalnya 02 yang lawyernya gitu ya, itu mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat angka katanya, hitung-hitungan aja, dan ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa MK berhak mengadili dan menyidangkan apa yang dimohonkan baik 01 maupun 03, dan menolak eksepsi dari 02. Nah sayangnya ada 5 hakim yang agak sontoloyo sedikit. Saya tidak mau bilang masuk angin ya. Sontoloyo itu kan angon bebek ya kan. Kelasnya memang masih kelas di bumi, belum di langit, belum ma'rifah. Apa sih mau ente refleks? Mulut sampah, merasa bahwa mulutnya dianggap suci mungkin oleh masyarakat yang mendengarkannya, masih merasa bahwa dirinya adalah pahlawan. Gila, berapa persen orang yang mengafirmasi ucapan Refli Harun itu? Berapa orang sih yang di hadapannya? Kalian sebagai masyarakat mau-maunya aja terus diprovokasi oleh si Refli Harun. Udah pilpres selesai pak, jangan terus kemudian kau tebar kebencian sana sini. Jangan terus kau kemudian korbankan masyarakat untuk diprovokasi. Sungguh picik ente, sungguh licik ente, sungguh biadab, sungguh kerdil pikiran ente Refli. Ya seolah-olah gitu loh, jalannya adalah yang paling suci. Hakim-hakim MK itu belum tembus ma'rifat katanya. Ngomong-ngomong ma'rifat, emang ente paham ma'rifat itu apa? Sebagai satu contoh logika nih, dia ngomong Ernie Urbaningsih ya, dia yang katanya dipilih oleh istana, oleh menjadi hakim MK, lalu sekarang dia menerima permohonan mereka, ya. Lalu dia katakan, oh ini Ernie ini pemberani, dia mampu melawan. Bayangkan gini, orang yang dianggap perwakilan dari istana itu mengabulkan permintaan mereka. Kalau secara politik, sikap Ernie menguntungkan atau merugikan? Wong dia kata Refli ya, dipilih oleh istana. Secara politik untuk Ernie menguntungkan atau merugikan? Merugikan kan? Ngapain mengafirmasi kelompok 01 itu? Tapi dia putuskan itu sebagai tanda, satu kali lagi, sebagai tanda, sebagai ciri bahwa sesungguhnya kekuasaan itu tidak mengintervensi apa yang mau diputuskan oleh hakim MK. Ngerti nggak? Bukan karena di hari Kartini lalu kemudian ada keberanian. Ente aja itu yang kemudian pikirannya bulsu. Saya menganggap bahwa putusan MK dari hakim pertama sampai yang ke-8 itu ideal. Sesuai yang kemudian ingin mereka putuskan, kebetulan aja. Yang mengafirmasi mereka cuma 3. Gitu loh. Yang tidak sepakatnya 4, termasuk ketua MK. Masih Anda mau framing kan? Gila ini namanya. Ernie yang perwakilan pemerintah tidak menerima permintaan mereka. Artinya tidak ada intervensi dong. Kalau perwakilan pemerintah aja menerima permintaan mereka, apalagi yang lain. Artinya tidak ada intervensi. Itu ideal aja sikap Ernie dan sikap hakim-hakim yang lain. Masih ente. Udahlah,
Intinya mereka hanya ingin membuat huru hara. Dan kita harus hentikan provokasi Refli Harun. Kurang ajar itu namanya. Ente mengorbankan masyarakat. Banyak. Biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.